Assalamualaikum Sobat Fisika, bertemu lagi dengan Bulan. Tadi ketika perjalanan menuju sekolah, Bulan melihat orang-orang yang sedang melakukan kegiatan. Ada yang sedang menunggu temannya sambil terus melihat waktu di jam, mengukur panjang baju, dan mengukur suhu badan. Waktu, panjang, dan suhu merupakan besaran fisika loh. Lantas besaran itu apa ya? Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka serta memiliki satuan. Nah, sedangkan satuan adalah sesuatu yang digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Ada 7 besaran dasar, di mana satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu, dikenal dengan besaran pokok, yaitu besaran panjang dengan satuannya meter, massa dengan satuannya kilogram, waktu dengan satuannya sekon, watt arus listrik dengan satuannya ampere, suhu dengan satuannya Kelvin, jumlah zat dengan satuannya mol, dan intensitas cahaya dengan satuannya kandela. Selain besaran pokok, ada juga besaran yang dinamakan besaran turunan, yaitu besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Contohnya adalah luas dan volume yang diturunkan dari besaran panjang. Sebenarnya, masih banyak lagi besaran turunan yang nantinya Sobat Fisika akan pelajari. Selanjutnya ada dimensi. Dimensi menggambarkan bagaimana suatu besaran terbentuk dari besaran-besaran pokok. Dimensi suatu besaran dinyatakan dengan lambang huruf tertentu yang ditulis kapital dan diberi kurung persegi. Ini adalah dimensi-dimensi dari besaran pokok. Sebenarnya, apa ya kegunaan dari dimensi? Ya, dalam fisika, dimensi memiliki 2 kegunaan. Yang pertama, untuk membuktikan apakah dua besaran itu setara atau tidak. Misalnya, besaran usaha dan energi. Kedua besaran itu memiliki satuan yang sama, yaitu joule atau kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Maka, dimensinya adalah mL pangkat 2 T pangkat negatif 2. Yang kedua adalah untuk menentukan satuan dari suatu besaran turunan. Oke Sobat Fisika, setelah tadi kita belajar tentang besaran-besaran fisika, sekarang kita akan belajar tentang pengukuran. Setiap besaran pokok memiliki alat ukurnya masing-masing. Misalnya, untuk mengukur suhu, maka digunakan termometer. Dan untuk mengukur massa, digunakan neraca atau timbangan. Sobat Fisika tentu pernah melakukan pengukuran panjang. Misalnya, mengukur panjang buku, panjang meja, dan lain-lain. Di sini, Bulan memiliki 3 alat ukur panjang, yaitu mistar, jangka sorong, dan mikrometer sekrup. Ketiga alat ukur ini berbeda dalam hal ketelitiannya. Mistar memiliki skala terkecil atau ketelitian yaitu 1 mm atau 0,1 cm. Sementara jangka sorong memiliki 2 skala, yaitu skala utama pada rahang tetap dengan skala terkecilnya 1 mm atau 0,1 cm. Dan skala nonius pada rahang geser dengan skala terkecilnya 0,1 mm atau 0,01 cm. Maka ketelitian dari jangka sorong adalah 0,1 mm atau 0,01 cm. Selanjutnya, mikrometer sekrup yang juga memiliki 2 skala, yaitu skala utama pada rahang tetap dengan skala terkecilnya 0,5 mm dan skala nonius pada selubung luar dengan skala terkecilnya 0,01 mm. Maka
ketelitian dari mikrometer sekrup adalah 0,01 mm. Semakin kecil ketelitian dari alat ukur, maka semakin presisi hasil ukurnya. Sekarang kita belajar membaca alat ukur yuk. Yang pertama adalah mistar. Sobat fisika pastinya pernah menggunakan mistar. Cara mengukur benda dengan mistar adalah dengan menempatkan titik nol pada mistar tepat sejajar dengan ujung benda yang akan diukur. Lalu, baca skala pada mistar yang berimpitan dengan ujung kedua benda. Nah, dari hasil pengukuran pensil ini, diperoleh panjang pensil adalah 2,9 cm. Selanjutnya adalah jangka sorong. Misalnya, kita akan mengukur diameter dari gasing ini. Pertama-tama, kita buka dulu penjepitnya dengan menggeser rahang geser ini. Kemudian, kita masukkan bendanya. Lalu, geser kembali rahangnya sampai si benda benar-benar terjepit. Kemudian, untuk menentukan hasil pengukurannya, kita harus memperhatikan skala utama dan skala noniusnya. Pada skala utama, kita perhatikan dari skala utama yang berdekatan dengan angka 0 pada skala nonius. Kita peroleh nilai skala utamanya adalah 2,4 cm. Untuk menentukan skala nonius, perhatikan garis skala nonius yang tepat berimpit dengan garis di skala utama. Kita peroleh angka 8. Selanjutnya, kita kalikan angka 8 ini dengan ketelitian jangka sorong, yaitu 0,01 cm. Maka, nilai skala noniusnya adalah 0,08 cm. Dengan menjumlahkan nilai skala utama dan skala nonius, diperolehlah hasil pengukurannya, yaitu 2,48 cm atau 24,8 mm. Coba kita cek apakah hasilnya benar atau tidak. Tuliskan 24,8 mm pada kotak jawaban ini. Dan ya, benar. Mudah kan Sobat Fisika? Sekarang Sobat Fisika coba ya. Bulan akan memberikan satu soal. Sobat Fisika, pause terlebih dahulu videonya, lalu tentukan berapa hasil pengukuran menggunakan jangka sorong ini. Selanjutnya, mikrometer sekrup. Misalnya, kita akan mengukur diameter dari gasing ini. Oh iya, ukuran gasing ini berbeda ya dengan sebelumnya. Pertama-tama, kita buka terlebih dahulu penjepitnya dengan memutar selubung luar ini. Kemudian, kita masukkan benda yang akan diukurnya. Lalu, putar kembali selubung sampai si benda benar-benar terjepit. Setelah itu, kita lihat angka pada skala utama dan skala nonius untuk menentukan hasil pengukurannya. Untuk menentukan skala utama, kita perhatikan garis pada skala utama yang terdekat dengan selubung luar. Kita peroleh nilai skala utamanya adalah 11 mm. Kemudian, untuk menentukan skala nonius, perhatikan garis mendatar pada selubung luar yang tepat berimpit atau sejajar dengan garis mendatar pada skala utama. Kita peroleh angkanya 35. Lalu kita kalikan nilai ini dengan ketelitian mikrometer, yaitu 0,01 mm. Maka, skala noniusnya adalah 0,35 mm. Dengan menjumlahkan nilai skala utama dan skala nonius, diperolehlah hasil pengukurannya, yaitu 11,35 mm. Kita coba cek yuk hasilnya, apakah benar atau tidak. Kita tuliskan 11,35 di kotak jawaban ini. Dan hasilnya benar.
Sobat Fisika coba berlatih juga ya. Ini soalnya. Tentukan hasil pengukurannya. Nah, Sobat Fisika telah belajar tentang besaran, satuan, dan dimensi. Kemudian, Sobat Fisika juga belajar tentang 3 alat ukur panjang, yaitu mistar, jangka sorong, dan mikrometer sekrup. Sekian materi pada video ini. Tetap semangat belajar ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.